Jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar, upgrading knowledge and skill. Mary Riana. Nah, baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Ingat kata kunci kongruen, di mana sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang di sini dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau dua segitiga ini dikatakan kongruen seperti ini adalah tanda kongruen, maka kita bisa cermati bahwa panjang AB itu akan sama dengan panjang BQ. Panjang BC akan sama dengan panjang RQ. Yang ketiga, panjang AC itu akan sama dengan panjang PR. Nah, di sisi lain, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka sudut A ini harus sama dengan sudut P. Sudut B ini akan sama besarnya dengan sudut Q, sedang sudut C ini akan memiliki sudut A besar sudut yang sama dengan R. Seperti ini. Ini adalah konsep kekongruenan dua segitiga. Nah, kalau tadi kita membuktikan dengan dua hal, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, otomatis kita akan mencari 6 bagian. Tapi di sini kita memiliki sebuah syarat kekongruenan segitiga, atau dengan kata lain tidak usah dibuktikan ke-6-6-nya, cukup 3 saja. Apa saja? Yuk kita lihat. Ketika dua buah segitiga, kita lihat bagian yang pertama, ketika dua buah segitiga ini dikatakan kongruen, saya tulis di sini ABC, untuk segitiga ABC kongruen terhadap segitiga PQR, maka kita bisa tuliskan AC, panjang AC harus sama dengan PR, AB harus sama dengan PQ, BC harus sama dengan QR. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan ketiga sisinya sama panjang. Kita bisa tuliskan ini syarat kekongruenan segitiga bagian yang pertama, yaitu sisi atau kita bisa singkat sisi. Yang kedua, anak-anak bisa perhatikan baik-baik di sini. Nah, ketika ini saya tulis lagi segitiga ABC kongruen terhadap segitiga PQR. Nah, ketika dua sisinya di sini, dua sisinya sama panjang, sedangkan di sini sama AC dengan PR, PQ dengan AB, dan dihimpit oleh sudut yang sama di sini ya. Ini sudutnya sama. Oke. Nah, ketika di sini sama, oke, saya buat 3 begini aja. Nah, kita bisa simpulkan di sini adalah sisi. Saya tuliskan sisi. Kemudian di sini dihubungi sudut, maka di sini adalah sudut. Kemudian di sini adalah sisi. Kita bisa menyimpulkan atau membuat bentuk sederhana si-su-si. Artinya di sini sisi, sudut, si. Syarat yang ketiga untuk kekongruenan segitiga, kita bisa melihat ketika sudut A di sini sama dengan sudut P, sudut A sama dengan sudut P, panjang AB sama dengan PQ, dan besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Nah, kita bisa menuliskan di sini adalah sudut, sisi, sudut. Ini dikatakan dua buah segitiga yang kongruen. Yang keempat, kita bisa amati, ini saya tulis lagi ya, segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Nah, untuk yang keempat, pembuktiannya bagaimana? Ketika besar sudut di sini sama, sedangkan di sini sama dengan ini,
panjang PQ sama dengan AB, kita bisa tuliskan di sini sudut C sama dengan sudut R, sudut A sama dengan sudut P, AB sama dengan PQ. Maka kita bisa menyimpulkan sudut sisi. Kita bisa buat simpel sususi. Nah, ingat segitiga ABC ini kongruen segitiga PQR. Sangat mudah ya. Baik anak-anak, kita lihat contohnya. Kalian disuruh membuktikan apakah segitiga ADC kongruen terhadap segitiga BCD. Kita lihat. Ini adalah gambar segitiga sama kaki. Kalau sama kaki di sini kita lihat ya, anak-anak bisa lihat. Ini adalah tinggi di mana AC sama dengan BC karena ini jelas segitiga sama kaki. Kemudian panjang CD akan bernilai sama dengan panjang CD karena ini menjadi sebuah tinggi segitiga ABC. Nah, anak-anak bisa melihat karena ini segitiga sama kaki, di mana ini adalah tingginya, otomatis ini sama panjang. AD sama dengan DB. Maka kita bisa simpulkan di sini adalah sisi. Maka ini benar kongruen. Kita lihat nomor 2. Apakah segitiga PQR kongruen terhadap segitiga PRS? Kita lihat di sini. Nah, jelas ini 90 derajat, ini 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan sudut Q sama dengan sudut S. Jelas di sini kita amati ya. Sudut QPR akan bernilai sama dengan sudut RPS. Kalian bisa lihat ya. Nah, Pak di sini sudut. Nah, yang ini jelas PR sama dengan PR. Sama kan ini? Nah, dengan demikian kita bisa membuktikan sudut sisi. Ini yang keempat tadi, ini yang pertama. Ya, cukup mudah ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke sebangunan dua segitiga. Ingat ya, kata kunci kesebangunan saya sudah pernah menjelaskan, bentuk sama namun ukurannya yang berbeda. Kita lihat di sini ada dua kata kunci, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, kita lihat di sini AB, panjang AB ya, AB per PQ ini harus bernilai sama dengan BC per ini per ini harus sama. Nah, ini dikatakan sebangun. Sedangkan sudut-sudutnya jelas harus ketiga-tiganya di sini sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Bersesuaiannya, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Lihat contoh dua segitiga yang sebangun. Anak-anak bisa melihat di sini adalah dua buah segitiga yang sebangun, ya. Kita disuruh mencari nilai X dan Y. Cara pertama untuk mencari nilai X, kita gunakan konsep tadi, ya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kita bisa tuliskan di sini, ya. 8 per X per 6 per 9 di sini. Ini bisa disederhanakan 2, 3. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini dibagi 3 sama dengan 2, ini dibagi 3 sama dengan 3. Saya tulis kembali, kemudian dikalikan silang. 8 kali 3, 24. X kali 2, 2X. X-nya yaitu 24 dibagi 2, 12. Nah, karena ini segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan konsep Pythagoras. Penyelesaiannya adalah seperti ini.
Selamat mencoba. Hari ini kita sudah belajar mengenai kongruen dan kesebangunan dua segitiga.